Akhir pekan ini F1 bakal memasuki ronde ke-6 yaitu GP Spanyol yang diadakan di sirkuit Catalunya Barcelona. Musim 2022 akan jadi tahun ke-32 sirkuit Catalunya menjadi tuan rumah F1 dan jadi venue yang sangat familiar untuk tes pramusim, seperti yang diadakan akhir Februari lalu. Walaupun dikhawatirkan, race akan berjalan membosankan, banyak hal yang bisa kami bahas sebelum gelaran balapan hari Minggu nanti. Apa saja hal menarik di GP Spanyol? Simak videonya sampai habis. Sirkuit Catalunya sejak dulu dikenal sebagai sirkuit yang spesial dan wajib dikunjungi oleh balapan F1. Selain karena kultur olahraga balap yang kuat di sana dan adanya pembalap Spanyol di F1, tapi secara teknis sirkuit, Barcelona seperti jadi patokan bagi setiap tim untuk melihat performa sesungguhnya dari mobil mereka. Itu karena sirkuit Catalunya merupakan salah satu trek paling komplit yang ada di F1 saat ini. Bisa dibilang, semua jenis tikungan dan karakter sirkuit ada di sana. Dari tikungan siken cepat, siken lambat, tikungan medium, tikungan cepat, dan ada juga lurusan panjang di Catalunya. Jadi wajar saja jika setiap tim bisa membuat parameter terhadap performa mobil mereka di sirkuit ini. Akhir pekan nanti juga kesempatan bagi tim untuk memberikan upgrade-upgrade baru di mobilnya. GP Spanyol sejak dulu menjadi tempat yang selalu jadi momentum yang tepat untuk memasang update. Ronde di Catalunya yang merupakan pembuka dari rangkaian balapan di Eropa dinilai adalah waktu yang tepat untuk memulai pengembangan mobil. Apalagi sekarang, tim bisa membandingkan data yang mereka dapat saat tes pramusim dengan data yang mereka kumpulkan akhir pekan nanti. Gosip yang berkembang, mayoritas atau bahkan bisa saja, semua tim akan memberikan upgrade komponen baru di mobil mereka. Seperti dua tim yang sedang berduel panas di pucuk klasemen saat ini, yaitu Ferrari dan Red Bull. Tampil mengesankan dalam dua balapan terakhir dan sedang ada di momentum yang bagus. Tentu Red Bull tak ingin tren positif mereka putus di GP Spanyol. Dirumorkan jika skuad tim berlogo banteng ini akan meluncurkan upgrade besar di Barcelona. Upgrade itu disebut punya tujuan untuk membuat mobil RB18 lebih efisien secara aerodinamika dan bisa meningkatkan performa mereka di sirkuit dengan tipe high downforce seperti Catalunya. Selain aerodinamika, update baru tersebut juga bertujuan untuk memangkas berat mobil yang jadi permasalahan mereka di awal musim ini. Ditargetkan kalau nanti, berat mobil bisa dikurangi sekitar 3-4 kg, yang mana itu jumlah yang cukup signifikan dan bisa sangat berpengaruh terhadap performa mobil secara keseluruhan. Dari sisi mesin, Honda juga dikabarkan akan sedikit memberikan perubahan dari sisi pendinginan mesin di elemen radiator mereka. Sampai sekarang, masih belum jelas bagian mana yang akan mengalami perombakan di Red Bull, tapi diyakini jika mereka akan mengubah beberapa elemen di bagian diffuser, sayap belakang, dan area pinggir floor. Yang jelas, misi Red Bull akhir pekan nanti adalah menjaga momentum dan memperkuat settingan mobil yang diperuntukkan untuk balapan di hari Minggu, mengingat karakter Catalunya musim ini lebih condong ke mobil Ferrari. Banyaknya tikungan cepat dan lambat di sana dinilai bakal lebih menguntungkan Ferrari yang juga berencana memasang upgrade di mobil mereka. Seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya, jika tim kuda jingkrak ini sangat membutuhkan update baru di mobil F1 75. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa mendongkrak performa kedua pembalapnya di sirkuit dan Catalunya adalah tempat yang ideal untuk itu. Ferrari kemungkinan besar akan memberikan update besar dan signifikan pertama mereka musim ini. Melansir dari motorsport.com edisi Italia, tak jauh beda dari Red Bull, Ferrari juga terfokus pada pemangkasan berat mobil. Selain itu, tentunya skuad Mattia Binotto ini akan memberikan update untuk mengatasi masalah-masalah di mobil mereka, seperti purposing dan manajemen ban yang amburadul di balapan sebelumnya. Rumornya, mereka akan membawa sayap belakang baru dengan konfigurasi high downforce ke Catalunya. Kemudian area floor juga dirombak untuk mengurangi purposing, serta sedikit modifikasi di sidepod untuk mengurangi drag mobil. Update-update tersebut diharapkan bisa membalikkan keadaan di papan atas saat ini dan membuat momentum kembali berbalik ke Ferrari. Sekarang tinggal kedua pembalapnya yang harus tampil semaksimal mungkin dan tak boleh ada kesalahan. Karena mau bagaimanapun, mereka harus mengumpulkan poin maksimal akhir pekan nanti. Walaupun secara karakter sirkuit Ferrari diunggulkan di Catalunya, tapi Red Bull selalu menyimpan sesuatu ketika balapan tiba dan itulah yang harus diwaspadai oleh Ferrari. Mereka seharusnya sudah belajar dari kegagalan di Miami dan Arab Saudi jika eksekusi saat race adalah hal yang paling menentukan bagaimana hasil akhir saat finish.
Selain kedua tim tersebut, GP Spanyol juga akan jadi balapan krusial bagi Mercedes. Meski belum ada konfirmasi apakah mereka akan memberikan update di Catalunya, tapi akhir pekan nanti harus dimanfaatkan secara maksimal oleh tim ini. Mercedes bisa membandingkan data ketika tes pramusim dulu, yaitu saat mereka masih memakai desain sidepod normal mereka dengan data yang baru nanti memakai desain zero pod. Itu bisa memberikan Mercedes pertimbangan apakah mereka akan tetap melanjutkan desain sidepod radikalnya atau kembali ke desain lama yang konvensional. Kemudian, tim-tim lain seperti Alpine dan Aston Martin juga sudah merencanakan update besar di Catalunya sejak jauh-jauh hari. Yang menarik sebenarnya adalah Aston Martin yang dirumorkan akan merombak bagian sidepod dan floor mereka secara besar-besaran. Seperti yang kami bahas sebelumnya, apa yang kita lihat di mobil Aston Martin saat ini berbeda dengan versi yang dikembangkan di Wind Tunnel. Ada kemungkinan, jika update besar di Spanyol nanti kita akan melihat versi sebenarnya dari mobil AMR22 dan diharapkan itu bisa mendongkrak performa dari tim ini. Beralih ke pembahasan balapan, race di Catalunya memang biasanya akan berjalan sedikit membosankan, murni karena karakter sirkuit yang banyak tikungan. Trek lurus sepanjang 1 km tidak bisa membantu banyak karena sikin sebelum tikungan terakhir dianggap merusak momentum pembalap. Permainan strategi menjadi andalan bagi setiap tim yang ingin mendapat hasil maksimal di sirkuit ini. Seperti Lewis Hamilton musim lalu yang berhasil memenangkan duel dengan Max Verstappen dengan strategi timnya yang sangat cerdik. Kunci performa bagus di Catalunya adalah pembalap harus bisa menjaga posisi mereka di trek, mengingat susahnya melakukan overtake di sana. Strategi seperti golong dan overcut atau singkatnya adalah masuk pit stop belakangan sangat populer di Catalunya, terutama oleh tim-tim papan tengah yang ingin meraih hasil maksimal. Kita mungkin akan melihat beberapa pembalap yang start di luar 10 besar, berani memakai ban hard ketika start untuk lakukan strategi golong atau overcut. Mereka akan masuk pit belakangan dan akan gaspol di fase-fase akhir balapan dengan keunggulan ban yang mereka punya. Di papan atas sendiri kami tentunya berharap jika balapan bisa berjalan seru dan ada aksi saling balas overtake di sana. Atau ya paling tidak, minimal ada satu strategi seperti musim lalu antara Charles Leclerc dan Max Verstappen. Tapi dengan mobil regulasi baru sekarang, tentu diharapkan bisa membantu pembalap lebih mudah untuk menempel lawan di depannya ketika di tikungan dan membuat race di Catalunya nanti banyak aksi overtake serta duel-duel seru. Bagaimana prediksi kalian untuk balapan GP Spanyol akhir pekan nanti? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.